Bismillah Ustaz, Afwan tentang ulil amri, apakah ini betul? Maksudnya ada syarat yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Ustaz? Dari hamba Allah di Rungkut, Surabaya. Tentang ulil amri, Ya, pemerintah. ya, lagi rame ini Ustaz. Tentang pemerintah, untuk ditaatinya apakah ada persyaratan tertentu? Ya, Atau mutlak dia ulil amri, bagaimanapun keadaannya harus ditaati? Ya, mungkin itu yang dimaksudnya. ya. Jawabannya kita akan nukilan surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, Rasulnya, ya, dan ulil amri, pemegang kekuasaan dari kalian. Tentang ayat ini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, summa amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa dzalika bi imtithali amrihima al-wajib wal mustahab wastinabi nahyihima. Yang dimaksud perintah Allah dan perintah Rasulnya, mentaati perintah Allah dan perintah Rasulnya adalah mentaati perintah keduanya, baik yang wajib ataupun yang sunnah, ditaati. Kemudian meninggalkan apa yang merupakan larangan keduanya. Ini yang dimaksud mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa amara bi ta'ati ulil amri wa hum al-wulat 'alan nas minal umara wal hukam wal muftin fa innahu la yastaqimu lin nas amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim wal inqiyad lahum ta'atan lillahi wa ruhbatan fi ma indahu. Kemudian di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mentaati ulil amri. Siapa ulil amri? Siapa ulil amri? Yang pertama pemerintah, yang kedua kehakiman, Ya. yang ketiga mufti, ulama yang Ulama. berfatwa. Ya. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua hukam wal muftin. Jadi hukam dan umara kita manai satu saja. Al umara wal hukam, pemerintah. Wal muftin, orang yang berfatwa, ulama. Jadi pemerintah dan ulama. Ulil amri adalah pemerintah dan ulama. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mungkin akan berjalan tanpa mentaati mereka. Pemerintah yang menjalankan atau yang menghandle kehidupan berbangsa, bernegara. Kemudian di dalam menjalankan roda kehidupan tersebut, berbangsa dan bernegara, biar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kan diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Biar sesuai, maka siapa yang harus diturutin? Ulama. Jadi pemerintah sebagai eksekutornya, rambu-rambunya yang menjelaskan ulama. Maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan tegak kecuali dengan mentaati keduanya. Maka keduanya harus ditaati. Kita mentaatinya dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla dan dalam rangka mengharapkan apa yang Allah janjikan, yaitu surga. Maka kita harus taat. Nah, itu yang dimaksud dengan ulil amri. Berarti muslim, ya muslim. Berarti muslim, ketentuannya harus muslim, ya. Ketentuannya harus muslim, kita taat. Bagaimana kalau ulil amrinya bukan muslim? Nah, begitu ya. Bagaimana ulil amrinya bukan muslim? Apakah kita mentaatinya dalam rangka agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar? Dipimpin oleh non muslim, kerusakan. Ya. Karena yang namanya non muslim tentunya tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin, ya. Sehingga kebijakan-kebijakannya seandainya baik untuk semuanya, yaitu yang tampak atau sebagian kecil, tetapi yang sesungguhnya adalah sangat memusuhi, kan begitu ya, sangat memusuhi. Ya, oleh karena itu kita mentaatinya di dalam bahasa kita terpaksa dalam rangka untuk menghindarkan kemudaratan yang lebih besar begitu. Tapi kalau misalnya
pemimpinnya adalah muslim, wajib taat. Meskipun dia dolim, wajib taat. Meskipun dolim, karena perintahnya adalah umum. Dalam riwayat disebutkan, meskipun punggung kamu dipukul dan harta kamu dia rampas, asmi wa ati, tetap dengarkan dan tetap taatilah. Jadi di dalam apapun merupakan kebijakan pemerintah muslim, selama itu baik, selama itu ma'ruf, wajib diikuti, ditaati, wajib bekerja sama. Kan dolim sekali, dolimnya jangan dilihat. Kedoliman jangan dilihat. Jadi kedolimannya tidak menjadikan kita melepaskan tangan baiat. Kedoliman penguasa tidak menjadikan kita lantas melepaskan baiat kita. Kita tetap mengakui dia sebagai penguasa yang sah, yang posisi sebagai ulil amri harus ditaati. Kita taat dan bekerjasama di dalam yang ma'ruf. Adapun yang maksiat kita tidak bekerja sama, kita tidak mentaati. Demikian. Ketaatan kepada ulil amri dalam kondisi dolim bukan berarti kita mendukung kedoliman dia. Iya, jangan dipahami ini pemimpinnya dolim, kok kita masih berbaiat, menang-menang baik, masih mengakui dia sebagai pemimpin kita, sebagai pemerintah kita. Berarti kita mendukung mereka? Oh enggak, bukan berarti mendukung kedolimannya. Jadi karena posisi sebagai ulil amri, di mana kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, kita taat. Dan rambu-rambunya selama kebijakannya, perintahnya atau larangannya tidak menyelisih syariat, maka dengarkan dan kita bekerja sama, bekerja sama. Tetapi kalau sifatnya sudah maksiat, maka kita tidak taat dan tidak mengikuti. Tapi kan kedolimannya nanggung pemerintah, kedolimannya dianggap oleh dia sendiri, oleh mereka sendiri. Tetapi kita diperintahkan untuk tetap taat. Demikian. Keburukan yang ada, kedoliman yang ada, apa harus kita doakan laknat, apa doakan hidayah atau doa yang bagaimana tentang masalah doa, mendoakan mereka dengan kebaikan atau keburukan? Sekarang saya bertanya kepada Bu Fatia. Ini kita nih di ruangan ini nih, sesama muslim mendoakan apa? Kebaikan. Sesama muslim secara umum mendoakan apa? Kebaikan. Apalagi penguasa. Lebih utama lagi untuk didoakan kebaikan. Karena kalau penguasa baik, dampaknya yang merasakan siapa? Rakyat. Maka doakan kebaikan. Kalau misalnya tidak mempan atau nggak gubris, nggak kerewes, nggak diterima, mental, urusan dia ya. Artinya selain mendoakan juga sudah nasihat mental, tetap kita doakan ya. Nasihat mental urusan dia, yang penting tetap kita doakan, karena ketika nasihat kita mental, maka dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah yang bolak-balikan hati dengan nasihat mental. Maka dengan doa kita bisa saja Allah membolakkan hatinya, kemudian dia terima, tidak mental. Dia terima harus begini demi kemaslahatan rakyatnya, dia akan berbuat. Bukan nasihat yang menjadikan goal, tapi dengan doa. Maka kalau kita tadi sudah mengetahui sesama muslim secara umum kita mendoakan kebaikan, maka lebih utama lagi mendoakan pemimpin pemerintah, karena dampaknya kalau mereka baik, rakyatnya yang merasakan. Kalau dolim, dia yang menanggung sendiri, rakyatnya tidak menanggung dosanya. Iya, baik. Ustaz, demikian buat hamba Allah tadi ya di Surabaya. Baik.